Perkenalkan, nama saya Eni Zakia Risa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Website Terintegrasi Live Notifications, Studi Kasus Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan Surakarta. Langsung saja untuk demonstrasi proyeknya. Ini untuk tampilan halaman utama dari website perpustakaan. Kemudian ini tampilan untuk penulisan katalog atau data bukunya. Kemudian ini tampilan untuk pencarian data bibliografi. Kemudian ini tampilan untuk halaman koleksi digital. Nah, biasanya pengunjung yang ingin membaca buku secara online bisa mencarinya di bagian menu koleksi digital. Nah, untuk proses peminjaman dan pengembalian buku nantinya hanya bisa dilakukan apabila pengunjung sudah terdaftar menjadi anggota. Nah, apabila pengunjung tersebut belum terdaftar sebagai anggota, belum bisa melakukan proses peminjaman maupun pengembalian buku, karena proses peminjaman dan pengembalian buku harus melakukan login di website perpustakaannya. Nah, apabila dari pengunjung tersebut ingin melakukan pendaftaran sebagai anggota, bisa melakukannya pada mendaftar sebagai anggota di halaman website perpustakaan dengan mengklik tombol sign in, kemudian pilih buat akun dan mengisi data-data yang diperlukan. Untuk email dan juga nomor telepon di sini harus valid, karena nanti akan ada validasi akun dari admin maupun nanti ada reminder pengingat pengembalian buku. Berikut tampilan ketika sudah mendaftar sebagai anggota. Nantinya pendaftaran tersebut akan divalidasi oleh admin paling lambat 1 kali 24 jam di hari kerja. Setelah pengunjung tersebut mendaftar sebagai anggota, nantinya admin mendapatkan email dari pengunjung yang telah mendaftar. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Udah dapat email dari, coba refresh dulu. Kita mendapatkan email new user has registered. Oke. Kemudian selain mendapatkan email, petugas perpustakaan atau admin dari web ini nantinya akan mendapat notifikasi juga di halaman dashboardnya. Kita login terlebih dahulu sebagai admin. Nah, ini tampilan dari halaman dashboard. Tampilan notifikasinya dapat di sini dan juga di sini. Kita bisa coba klik. Sebelumnya coba kita aktifkan dulu untuk notifikasi WhatsApp dan email. Kita coba untuk validasi. Validasi berhasil. Oke, mulai dari email kita cek terlebih dahulu.
mendapatkan email, "Hello, your account has been approved. Please login." Untuk dari WhatsApp sendiri juga udah dapat email di sini, LPTP Surakarta has been validated. Nah, untuk message ini sebenarnya nanti kita dapat di sini, hanya saja dari sebelumnya untuk percobaan itu kita harusnya udah mendapatkan emailnya, hanya saja ini maksudnya SMS, hanya saja dari pihak penyedia layanan buat SMS-nya itu belum bisa menerima sini. Oke, mungkin ini tidak bisa kekirim karena udah limit ininya, karena sudah dilakukan beberapa kali di sininya. Harusnya nanti kita dapatnya pesannya itu dari sini sebelumnya, tapi setelah diperbarui dan dicoba kembali, nanti pesannya harusnya dapatnya dari Vonage API, dari form numbernya, dari penyedia layanannya, seperti itu yang terbaru. Jadi ketika kita setup itu untuk di sisi adminnya sendiri harusnya sudah dari sisi pengunjung harusnya sudah mendapatkan. Tadi sudah dilihat di bagian queue listen-nya di sini, kemudian di Vonage-nya sendiri ini tidak terlihat di logs-nya, mungkin karena udah limit ya, udah dicoba-coba berapa kali juga. Tadi udah dicoba delivered-nya untuk body text-nya ini. Nah, nanti harusnya body text-nya itu pesannya sesuai sama yang ada di WhatsApp. Nah, seperti ini. Kita itu untuk validasi akun. Sekarang kita coba login terlebih dahulu. Kita refresh. Tadi nama akunnya ini. Nah, ini tampilan ketika berhasil login. Ada menu peminjaman, pengembalian, bebas pustaka, dan di layanannya ada keanggotaan. Nah, ini bisa cetak kartu juga. Kemudian untuk koleksi digitalnya juga bisa. Kita bisa dilihat di sini tampilannya. Kemudian untuk kita coba untuk proses peminjaman buku. Sini peminjaman bukunya kosong. Kita coba untuk pinjam buku. Misal kita pinjam buku ini pertama, statusnya pending. Coba untuk validasi terlebih dahulu dari sisi adminnya. Transaksi peminjaman. Kita konfirmasi. Oke. Statusnya di sini konfirmasi dan statusnya konfirmasi. Nah, ketika statusnya konfirmasi, anggota yang meminjam buku ini harus datang ke perpustakaan untuk mengambil bukunya. Nah, nantinya setelah mengambil bukunya dari petugas perpustakaan sudah memvalidasi data-datanya, nanti bisa di klik setujui dan buku sudah berhasil dipinjam. Ini ada tanggal pinjam dan tanggal kembalinya. Peminjamannya selama 1 minggu dan statusnya udah berubah jadi sedang dipinjam. Nah, untuk pengajuan perpanjangan ini hanya bisa dilakukan H-1 pinjaman buku.
maksudnya H-1 pengembalian buku. Nah sekarang kita coba untuk melakukan perpanjangan buku, tapi sebelumnya kita mendapatkan notifikasi terlebih dahulu. Kita coba ubah tanggalnya. Buat tanggal pengembaliannya di sini kan tanggal 18, karena sistem yang saya buat itu saya ubah jadi today at, jadi untuk hari ini gitu tanggalnya. Ini kita ubah jadi tanggal 12. Nah, sini tanggal 12 September di sini udah ada di pengingatnya. Kemudian kita coba melakukan reminder emailnya. Nah, seharusnya kita mendapatkan email, SMS, dan juga WhatsApp. Kita coba cek terlebih dahulu. Nah, reminder email notifications. Kita udah mendapatkan email notification. Di sini H-1 pengembalian. Kemudian untuk pesan SMS-nya, ini untuk WhatsApp-nya LPTP Surakarta H-1 pengembalian buku. Kemudian harusnya sama seperti tadi, ketika validasi account harusnya kita mendapatkan SMS-nya itu di sini. Tapi mungkin problem dari atau ada pembaruan dari pihak layanannya, jadinya pesannya tidak masuk juga, tapi statusnya juga udah terkirim. Kita bisa cek di sini reminder emails, WhatsApp, sama pesannya. Reminder SMS notification juga udah masuk harusnya. Sini prosesnya juga udah selesai. Kemudian ini untuk reminder, kita coba untuk mengajukan perpanjangan buku. Reminder emailnya udah selesai, kita coba untuk melakukan perpanjangan buku. Kita ajukan perpanjangan. Oke, perpanjangan buku sedang diajukan, tunggu konfirmasi 1 kali 24 jam di hari kerja. Pada halaman dashboard admin kita dapat pemberitahuan kalau ada yang melakukan pengajuan perpanjangan buku sini, dan status perpanjangan bisa disetujui ataupun ditolak. Kita coba untuk disetujui. Perpanjangan melebihi dari tanggal kembali. Oke, saya lagi di sini, mohon maaf sebelumnya. Oke, ini tadi saya sudah coba lagi problem. Oke, kita coba diulang terlebih dahulu. Oke, kita delete status, kemudian kita coba pinjam buku lagi. Oke, dengan misal buku yang berbeda juga masalah. Oke, kita coba untuk konfirmasi, kemudian kita langsung setujui aja. Kita coba mengajukan perpanjangan, karena perpanjangan hanya bisa dilakukan H-1 pengembalian. Kita ganti tanggalnya tanggal 12. Kemudian ini kan ketika kita melakukan ini kan udah mendapatkan reminder dan lain sebagainya, karena menggunakan today at gitu untuk pengembalian, untuk melakukan perpanjangan buku.
di sini kita belum melakukan ajukan perpanjangan. Nah, di sini kita kan perpanjangan melebihi dari tanggal kembali. Nah, untuk tanggal kembalinya kan tanggal 19. Nah, tanggal 19 itu dilakukannya pada tanggal 19 di hari ini. Tapi karena hari ini tanggal 12, jadi kita ubahnya tanggal 11. Kenapa seperti itu? Karena nanti ketika nanti tanggal perpanjangannya itu melebihi dari tanggal kembalinya, misal tanggal kembalinya tanggal 19, kemudian admin lupa sekarang udah lewat tanggal 22, harusnya sudah kembali tapi statusnya masih mengajukan perpanjangan, kemudian ketika diklik ajukan bisa melakukan perpanjangan, tapi kan harusnya melakukan perpanjangan kan sebelum tanggal kembali. Biar tidak terjadi hal tersebut, saya kali tanggalnya jadi apabila melebihi dari tanggal tersebut tidak bisa melakukan perpanjangan, maksudnya melakukan validasi perpanjangan, jadi biasanya hanya untuk menolak aja, seperti itu. Kita coba tanggalnya ganti tanggal 11, validasi dan kita setujui. Nah, perpanjangan has been approved, tanggalnya juga udah berubah. Nah, di sini untuk perpanjangannya disetujui, tanggalnya udah, jadi pengunjung tidak perlu datang ke perpustakaan untuk melakukan perpanjangan buku. Nah, selain itu juga ketika untuk pengembalian buku, kita datang ke perpustakaan, kemudian nanti admin atau petugas perpustakaan akan mengecek data-data buku, kelengkapan dan sebagainya, kemudian bisa mengecek kondisi buku, bisa hilang, rusak, atau kondisinya bagus. Nah, ketika kondisi bukunya hilang dan rusak, nanti statusnya akan diperpanjang selama 1 minggu, diberi kesempatan kepada anggota yang meminjam buku tersebut untuk menggantikannya berupa uang atau buku yang sama. Jadi seperti itu. Kita coba untuk kondisi bukunya langsung bagus. Buku berhasil dikonfirmasi, perpanjangan juga disetujui, kita kembali. Nah, di menu kembali ini nanti sudah melakukan pengembalian buku. Kita coba, nah, di halaman sirkulasi peminjaman buku sini udah tidak ada peminjaman buku. Kita coba cek di halaman pengembalian buku. Nah, nanti histori peminjaman buku itu semuanya ada di pengembalian data buku. Nah, untuk bebas pustaka ini bisa di-download ketika tidak ada peminjaman data buku lagi. Kalau misalnya nanti ada peminjaman data buku, nanti status bebas pustaka ini tidak bisa di-download. Kita coba dulu. Misal kita pinjamnya di sini. Pinjam buku. Kemudian statusnya kita ganti. Lalu konfirmasi dan disetujui. Coba untuk melakukan download bebas pustaka. Masih ada peminjaman buku. Nah, nantinya kalau misalnya masih ada data peminjaman buku, masih belum bisa melakukan download untuk bebas pustaka, seperti itu. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila tadi ada trouble dan lain sebagainya, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.